Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa baru, saya menyampaikan selamat untuk Anda. Anda memulai babak baru. Anda menjadi mahasiswa. Anda disebut maha atas kesiswaan Anda. Anda punya tanggung jawab atas yang jauh lebih besar daripada anak-anak muda lainnya. Di Indonesia ada jutaan anak masuk SD, tapi hanya ratusan ribu yang hari ini bisa kuliah. Itu artinya Anda berbeda dengan yang lain. Anda adalah sekelompok anak muda yang punya kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk maju meraih masa depan. Bukan hanya untuk Anda sendiri, tapi untuk kemajuan Republik, untuk kemajuan bangsa. Karena itu saya ingin memberikan catatan. Anda kan kuliah, tolong jangan hanya belajar di dalam ruang kuliah. Kuliah Anda itu di dalam ruang dan di luar ruang kuliah. Dua ini. Kalau Anda ingin disebut aktivis, maka jangan hanya aktivis di luar ruang kelas saja, tapi aktivis di dalam ruang kelas juga. Di sisi lain, bagi teman-teman yang ingin belajar saja, hanya di kelas saja belajarnya, Anda akan termasuk orang yang rugi. Karena nanti di ujung masa kuliah, Anda hanya keluar membawa selembar kertas bertuliskan transkrip nilai atau selembar kertas ijazah. Masa depan tidak dibuat atau tidak dibangun hanya dengan selembar kertas itu. Anda harus menjadi manusia baru, lebih dari sekedar praktisi, lebih dari sekedar peneliti, lebih dari sekedar pengajar, tapi Anda harus menjadi seorang pemimpin di Indonesia. Anak-anak muda yang kata-katanya, langkahnya bisa membuat perubahan, dan itu artinya belajar dari sekarang. Saya sering menganalogikan hidup pasca kuliah, hidup sudah kuliah itu seperti berenang di lautan. Nah, Anda punya pilihan, mau belajar berenang di saat sudah sampai ke laut, atau mau belajar berenang di kolam renang. Kalau di kolam renang, kedalamannya terukur, tekanannya terukur, suhunya terukur, arusnya juga terukur, dan di sana Anda bisa belajar berenang. Atau pilihan selanjutnya, Anda langsung terjun ke laut dan belajar berenang. Jadi belajar berenangnya di laut. Namun ini risikonya agak besar. Belajar berenang di tengah laut itu kan risikonya besar. Tapi kalau Anda belajar di kolam renang, itu risikonya jauh lebih terkontrol. Karena itu belajarlah memimpin, belajar menjadi bagian dari masyarakat ketika saat kuliah. Dan Anda bisa lihat nanti, mereka yang banyak memberikan kontribusi buat masyarakat, mereka yang bisa berpengaruh, mereka yang bisa mendorong kemajuan adalah orang-orang yang pada masa mudanya tidak hanya menghabiskan waktu di dalam ruang kelas saja, tapi juga di luar ruang kelas. Karena itulah jadilah pegiat, jadilah anak-anak yang aktif. Saya sering mengatakan IP atau indeks prestasi atau nilai kalau waktu di SMA itu, IP yang tinggi akan mengantarkan Anda kepada panggilan wawancara saja. Titik. Tapi kepemimpinan, kemampuan komunikasi, analytical thinking itu yang akan mengantarkan Anda pada masa depan. Kalau dulu SD ke SMP, Anda perlu nilai tinggi. Kemudian SMP ke SMA, Anda perlu nilai juga untuk masuk SMA. Dan Anda masuk di perguruan tinggi, Anda juga harus punya nilai yang tinggi dari SMA. Sesudah Anda lulus kuliah, fase berikutnya Anda butuh bukan hanya sekedar nilai. Nilai itu penting, tapi lebih dari itu, jangan diartikan IP rendah atau jangan diartikan boleh IP rendah. Kalau IP-nya rendah, dipanggil wawancara saja tidak. Jadi IP-nya juga harus tinggi, jangan rendah. Berapa nilai IP
Nah, ada yang mengatakan standarnya 3,35, 3,25, bahkan ada yang menyebutkan 4 itu sempurna ya. Ya, cobalah nanti ikhtiar 4 ya. Tapi coba kita lihat dalam prakteknya, berapa target IP Anda. Jadi nanti setelah semesteran ada IP sementara ya. Tapi coba kita lihat ya. Usul saya, mumpung Anda masih baru, mumpung Anda masih punya semangat baru masuk kuliah ya. Nah, coba cek daftar beasiswa S2. Nanti teman-teman jangan hanya sampai S1 saja, lanjut ke S2. Cari beasiswa. Nah, cari daftar beasiswa S2 dan berapa syarat IP masuknya. Lalu Anda gunakan sebagai target bahwa IP memang harus segitu ya. Kemudian hari ini tidak ada yang tanya IP ya. Misalnya saya ditanya, Panjen dulu IP-nya berapa kan? Tidak akan ada. Kemudian lama kuliah saya berapa? Nggak ada yang tanya. Begitu juga IP Anda. Nah, jadi nanti setelah wisuda, setelah beres kuliah, yang ditanyakan bukan IP. Yang ditanyakan bukan seberapa kuliah, seberapa lama kuliahnya. Tapi nanti kedepannya yang ditanyakan, yang dibutuhkan oleh masyarakat itu lebih dari itu. Ya. Mahasiswa yang berbahagia, selanjutnya saya tidak ingin menganggap enteng pelajaran di kuliah. Tidak. Jadi jangan menganggap enteng semua pelajaran mata kuliah di kampus ini. Semuanya penting, sangat penting. Tapi saya ingin Anda double track. Saya ingin Anda punya dua jalan, track akademik dan track kepemimpinan. Jadi ada dua, ada track akademik, ada track kepemimpinan. Jadi Anda belajar di kelas, kejar itu akademik, dan juga Anda belajar di ruang kelas, kejar itu kepemimpinan. Maksudnya belajar di ruang kelas itu adalah Anda belajar berorganisasi, belajar kepemimpinan, belajar skill dan lain sebagainya. Nah, yang dua itu harus kita maksimalkan, harus seimbang ya. Yang menentukan akademik itu sudah semua orang di kampus-kampus, sudah semua orang berbicara tentang akademik. Tapi saya melihat pentingnya track kepemimpinan. Jadi harus bangun. Mumpung Anda punya kesempatan untuk melakukannya, lalu Anda buat cita-cita, Anda tuliskan cita-cita. Berapa lama Anda mau kuliah di sini? Jangan lama-lama di sini kuliah. Kalau bisa secepatnya. Kemudian sudah itu mau melakukan apa? Karena kita tidak hanya untuk wisuda saja. Wisuda itu bukan tujuan, tapi sebagai jalan, sebagai syariat, sebagai jembatan untuk kita meraih cita-cita kita. Jadi jangan jadi mahasiswa yang hanya rumah, kemudian kos-kosan, kampus, kemudian kampusnya di ruang kuliah saja. Jangan lakukan itu. Lalu Anda akan menjadi bagian dari dunia. Mahasiswa hari ini akan hidup seperti saya sekarang. Saya sekarang adalah mahasiswa 10 tahun yang lalu. Nah, Anda akan mengalami era 10 tahun yang akan datang. Jadi harus bayangkan Indonesia 10 tahun yang akan datang. Jangan bayangkan Indonesia sekarang, tapi bayangkan Indonesia 10 tahun yang akan datang. Seperti apa potensinya? Apa peran Anda? Bagaimana kondisinya? Nah, hari ini Anda adalah warga Indonesia dan Anda warga dunia dan menjadi bagian dari dunia. Dan bahasa internasional, saya garis bawahi, bahasa internasional bukan bahasa asing ya. Karena bahasa asing itu yang digunakan oleh orang-orang asing. Dan bahasa internasional adalah bahasa yang digunakan percakapan antar bangsa. Seperti bahasa nasional, bahasa yang digunakan percakapan antar suku bangsa. Nah, bahasa internasional kuasai itu.
hingga Anda bisa menjadi bagian dari dunia, berkomunikasi dengan dunia, menyerap informasi dan menyebarkan informasi ke dunia. Lalu yang ketiga, kuasai state of knowledge, ilmu pengetahuan yang terdepan, ilmu kekinian. Karena gak bisa belajar sekarang hanya dengan ilmu-ilmu masa lalu. Kuasai yang terbaru. Dan kemampuan belajar menjadi awal kunci, bukan kemampuan menguasai sumber bidang, tapi kemampuan belajar di bidang apapun. Ya. Jadi sudah Anda lulus, nanti belum tentu Anda akan mendalami atau mengerjakan hal yang menjadi fokus Anda ketika Anda masa kuliah, ya. Tidak betul kemungkinan Anda lulusan ekonomi syariah nanti kerja menjadi guru atau menjadi lain sebagainya di luar ekonomi syariah, ya. Tapi kemampuan belajar akan membuat Anda menjadi pembelajar terus-menerus. Kalau Anda mau belajar, maka Anda akan punya peluang untuk bisa terus-menerus mengembangkan diri dan meningkatkan kontribusi. Teman-teman semua mahasiswa baru, Anda sekarang memasuki fase yang benar-benar baru. Karena itu, rencanakan dengan baik. Catat cita-cita Anda, catat keinginan-keinginan Anda. Kemudian lalu lihat 4 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan sebagai masa pengembangan diri, bukan masa sekedar kuliah. Jadi mengembangkan diri. Sudah itu masa Anda berkontribusi. Setelah kuliah itu masa Anda berkontribusi. Siapkan diri Anda dengan baik. Kemudian kerjakan masa ini dengan sangat optimal. Biarkan Anda menengok masa kuliah Anda untung masa kuliah saya tidak dihabiskan di ruang kelas saja, tapi saya juga aktif di luar ruang kelas. Saya aktif mengembangkan diri, saya aktif berorganisasi, saya aktif mengasah skill, dan itu nanti insya Allah akan membuat jalan Anda ke depan akan jauh lebih matang, jauh lebih menantang, jauh lebih lebar, dan Anda akan menemukan simpul-simpul baru keberhasilan yang membanggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa baru, saya menyampaikan selamat untuk Anda.